Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aflaha Ramadhani dengan NIM C241800053. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjelaskan lab komputer dari data reproduksi ikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sheet yang berisi data proporsi kelamin. Yang pertama dicari adalah N. Nah, N ini dicari dengan rumus count, lalu nomor ikan dari atas sampai ke bawah di blok semuanya, lalu di enter. Selanjutnya adalah N jantan, di mana sama dengan count, namun yang di blok hanyalah nomor ikan yang jantan saja. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan pada N betina, namun yang di blok hanyalah yang betina saja. Nah, kalau misalnya sudah ketemu, kita akan mencari P jantan dan Q betina. P jantan sama dengan N jantan dibagi dengan N total, lalu dikalikan dengan 100. Begitu juga dengan Q betina. Yaitu N betina dibagi dengan N total dikalikan dengan 100. Nah, jangan lupa satuannya ditulis yaitu persen. Selanjutnya kita akan mencari P jantan dan Q betina yang kecil, yaitu N jantan dibagi dengan N total. Begitu juga dengan Q betina, yaitu N betina dibagi dengan N total. Nah, setelah itu kita akan mencari standar deviasi dengan rumus SQRT. P jantan dikali dengan Q betina dibagi dengan N total. Setelah ketemu, kita akan mencari SK 95% dari jantan dengan rumus sama dengan P kecil jantan dikurangi 1,96 dikali dengan standar deviasi. Kolom selanjutnya dilakukan hal yang sama, namun ditambah dengan 1,96 dan dikali dengan standar deviasi. Selanjutnya kita akan mencari SK 95% dari betina. Dengan Q betina dikurangi 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Begitu juga dengan kolom selanjutnya. Namun kurangnya diganti menjadi tambah. Nah, setelah semuanya terisi, kita akan memberi interpretasi pada tabel SK 95% ini. Interpretasinya yaitu bukan berdasarkan proporsi kelamin ikan jantan berkisar 0,1385 sampai dengan 0,3193. Selanjutnya kita akan memberi interpretasi pada tabel yang betina, yaitu proporsi kelamin ikan betina berkisar 0,6806 sampai dengan 0,8614.
Setelah itu kita akan mencari tabel OIJ, OIB, EI, dan juga exit J, exit B. Nah, OIJ ini di blok semua dulu, lalu ditulis sama dengan frekuensi, dimasukkan data TKG jantan, lalu titik koma SKA, maksudnya TKG. Begitu juga dengan OIB, namun OIB yang di blok adalah TKG yang betina. Yaitu frekuensi. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita akan mencari EI, di mana EI merupakan jumlah dari OIJ dan juga OIB. Tinggal ditambahkan saja, lalu dibagi dengan 2, lalu ditarik ke bawah. Jangan lupa diberi kurung untuk ditambahkan terlebih dahulu, baru setelah itu akan dibagi. Lalu kita akan mencari exit J, di mana rumusnya adalah OIJ dikurangi dengan EI, lalu dipangkatkan 2 dan dibagi dengan EI. Lalu kalau sudah ketemu ditarik ke bawah. Begitu juga dengan exit B, di mana kita akan menggunakan rumus OIB. Jangan lupa diberi kurung, lalu dikurang dengan EI, dan dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan EI. Lalu ditarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari jumlah exit J dan juga exit B. Rumusnya adalah sum, lalu diblok semua angka pada exit J. Begitu juga dengan exit B, yaitu sum, lalu diblok semua angka pada exit B. Selanjutnya kita akan mencari exit dan xstep. Exit dicari dengan cara dijumlahkan dari jumlah exit J ditambah dengan jumlah exit B. Lalu xstep dicari dengan cara rumus sama dengan shin atau C H I N V, lalu masukkan 0,05 titik koma 3. Setelah angkanya sudah didapat, terlihat bahwa exit lebih besar daripada xstep. Nah, ini menandakan bahwa tolak H0. Setelah itu kita akan memberi interpretasi di bawahnya, yaitu berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X tidak sama dengan 1:1. Nah, sudah ada sheet tentang proporsi kelamin sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan sheet yang berisi tentang TKG. Nah, hal yang pertama akan dicari adalah kita harus mencari N terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu sama dengan count, lalu blok panjang total semuanya dari jantan sampai kolom betina. Selanjutnya kita akan mencari maksimum, yaitu max, lalu blok semuanya panjang total dari jantan sampai dengan betina. Kita akan mencari nilai minimum dengan min, dan blok semuanya dari jantan sampai betina. Wilayah juga begitu, yaitu max kurangi min, dan ketemu hasilnya. Sementara jumlah kelas adalah 1 ditambah kurung 3,32 dikalikan dengan log N. Setelah semuanya terdapat, kita akan mencari, jangan lupa dibulatkan ke atas.
Lalu lebar kelas akan dicari dengan cara W dibagi dengan jumlah kelas, lalu dibulatkan ke bawah yaitu 11. Sementara jarak kelasnya kita akan mencari yaitu jumlah lebar kelas ditambah dengan NST. NST-nya adalah 1. SKB dicari dengan nilai minimum dan SKA dicari dengan nilai SKB ditambahkan dengan lebar kelas. Sementara nilai SKB seterusnya merupakan SKB yang pertama ditambahkan dengan jarak kelas. Jangan lupa di string lalu ditarik ke bawah. Ditarik ke bawahnya sampai 8 data. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama dengan SKA, yaitu ditambahkan dengan jarak kelas lalu ditarik ke bawah sampai 8 data. SK juga begitu, yaitu SK adalah SKB dengan dan strip SKA lalu ditarik ke bawah. Data TKG bisa dicari dengan cara memblok semuanya terlebih dahulu sama dengan frekuensi dari TKG jantan semuanya, lalu akan dititik koma dengan SKA. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Nah, ini mungkin adalah TKG 1 saja. Jangan lupa diantaranya adalah Ctrl Shift Enter agar datanya masuk. Namun sepertinya ini ada yang salah, sebentar. Maaf teman-teman, jadi yang di blok itu bukanlah TKG namun adalah panjang total dari TKG 1. Jadi rumusnya adalah frekuensi dari panjang total lalu dititik koma dengan TKG, maksudnya dengan SKA. Nah, di Ctrl Shift Enter lalu ketemu hasilnya. Hal yang sama dilakukan pada TKG 2, 3, dan 4, yaitu di blok semua, lalu masukkan frekuensi dan masukkan panjang total dari TKG 2. Jangan lupa di titik koma sama dengan SKA. Lalu jangan lupa enternya adalah Ctrl Shift Enter. Hal yang sama dilakukan pada TKG 3, yaitu sama dengan jangan lupa di blok semua dulu frekuensi panjang total dari TKG 3 di titik koma dengan SKA lalu di Ctrl Shift Enter. Begitu juga dengan TKG 4. Di blok semua terlebih dahulu lalu frekuensi dan masukkan data TKG panjang total pada TKG 4 di titik koma dengan SKA. Lalu kita akan mencari jumlah, di mana jumlah merupakan rumusnya adalah sum lalu blok TKG 1 sampai 4 dan ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari FI relatif. Rumusnya adalah sama dengan TKG 1 dibagi dengan jumlah dan dikalikan dengan 100. Jangan lupa ditarik ke bawah agar datanya keluar semua. Nah, datanya seperti ini berarti datanya adalah 0 atau tidak ada datanya. Begitu juga dengan TKG 2, 3, dan 4. Dibagi dengan jumlah dan dikalikan dengan 100.
Nah, hal yang sama dilakukan pada TKG 3 dan TKG 4. Selanjutnya, jika tabel TKG jantan sudah selesai, maka yang selanjutnya dikerjakan adalah tabel TKG betina. Dengan cara yang sama, yaitu dicari dulu SKB-nya, yaitu nilai minimum, dan dicari SKA-nya dengan menjumlahkan SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, selanjutnya kita akan mencari SKB yang kedua dengan cara menambahkan SKB yang pertama dengan jarak kelas. Lalu, jangan lupa di string dan ditarik ke bawah. Begitu juga dengan SKA. Dan jangan lupa melakukan string lalu ditarik ke bawah. SK dilakukan dengan memasukkan data SKB dan strip SKA. Lalu ditarik ke bawah. Begitu juga dengan TKG 1. Di blok sama dengan frekuensi. Lalu masukkan panjang total dari TKG 1. Lalu titik 2 SKA dan jangan lupa kontrol shift enter agar datanya keluar semua. Dilakukan hal yang sama pada TKG 2, namun data yang diblok hanyalah data TKG 2. Maksudnya data panjang total dari TKG 2. Jangan lupa di titik koma SKA, lalu di kontrol shift enter. Hal yang sama dilakukan pada TKG 3 dan 4 agar semua datanya dapat masuk. Lalu kontrol shift enter, dan yang terakhir adalah TKG 4. Sama dengan frekuensi, lalu dimasukkan panjang total dari TKG 4 dan di titik koma SKA, lalu di kontrol shift enter. Lalu kita akan menghitung jumlah di mana jumlah merupakan sum dan gabungan dari TKG 1 sampai 4. Selanjutnya akan ditarik ke bawah. FI relatif dicari dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu sama dengan TKG 1 dibagi dengan jumlah, dibagi dengan jumlah, lalu dikalikan dengan 100. Jangan lupa ditarik ke bawah agar semua datanya dapat terlihat atau dapat terisi. Dan yang terakhir adalah TKG 4, yaitu TKG 4 dibagi dengan jumlah dan dikalikan 100. Nah, setelah semuanya sudah terisi tabelnya, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Nah, grafiknya dibuat di sebelahnya tabel saja agar terlihat. Insert, column, stack column, lalu select data,
Selanjutnya kita masukkan data TKG 1 dan SK. Maksudnya data TKG 1 terlebih dahulu, lalu data yang digunakan adalah data TKG 1 pada FI relatif, lalu dilanjutkan pada TKG 2, 3, dan 4. Yang terakhir adalah memasukkan data TKG 4. Selanjutnya setelah data semua masuk, kita akan memasukkan SK. Jangan lupa untuk mengedit tabelnya dengan novel dan online agar tabel tersebut dapat terlihat transparan. Setelah itu jangan lupa masukkan axis title untuk memberi judul pada grafik X dan juga grafik Y, dimana grafik Y merupakan isinya adalah FI relatif atau frekuensi relatif. Selanjutnya axis title untuk yang di bawah, dan yang di bawah adalah selang kelas, jadi kita isi selang kelas. Selanjutnya kita masukkan stack column lagi untuk data TKG yang betina. Lakukan hal yang sama seperti memasukkan data pada TKG jantan tadi, yaitu select data, lalu masukkan data FI relatif dari TKG 1, TKG 2, TKG 3, dan TKG 4. Jika semua data sudah masuk, selanjutnya kita akan mengisi data X dengan SK. Jangan lupa diedit grafik tersebut dengan novel dan online agar grafik terlihat transparan. Setelah semuanya data terisi dan sudah diedit, selanjutnya kita akan mengisi axis title, di mana axis title pada grafik Y merupakan FI relatif dan axis title pada grafik X merupakan selang kelas. Selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sheet yang berisi EKG. Pertama kita akan mencari tabel EKG terlebih dahulu, di mana tabel EKG ini dapat dicari dengan rumus sama dengan bobot gonad dalam bentuk gram akan dibagi dengan bobot ikan dan dikalikan dengan 100.
lalu ditarik sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari IKG rataan pada tabel ini dengan cara sama dengan average lalu masukkan IKG dari TKG 1 lalu di enter. Begitu juga dengan TKG 2 yaitu average dan masukkan IKG pada TKG 2 lalu di enter. TKG 3 juga yaitu average dan masukkan IKG dari TKG 3. TKG 4 juga yaitu average lalu masukkan IKG dari TKG 4. Selanjutnya kita akan mencari STDEV yaitu sama dengan rumus STDEV dan masukkan IKG 1 pada TKG 1. Selanjutnya STDEV IKG 2 pada TKG 2, STDEV IKG 3 pada TKG 3, dan STDEV IKG 4 pada TKG 4. Nah, karena TKG 4 cuma 1 datanya, jadi dia tidak bisa, jadi 0. Selanjutnya kita akan mencari tabel IKG betina dengan mencari IKG rataan dengan rumus yang sama, yaitu average IKG pada TKG 1, average lagi IKG pada TKG 2, average lagi IKG pada TKG 3, dan average lagi, lalu IKG pada TKG 4. Selanjutnya kita akan mencari rumus data STDEV, yaitu STDEV IKG 1 pada TKG 1, STDEV IKG 2 pada TKG 2, STDEV IKG 3 pada TKG 3, dan STDEV IKG 4 pada TKG 4. Nah, jika semua tabel sudah terisi, selanjutnya kita akan membuat grafik. Pilih grafik line with markers. Maaf, ini sudah ada datanya. Kita akan pilih grafik line with markers, lalu akan select data. Data yang dimasukkan adalah data IKG rataan dan TKG. Selanjutnya, tabel akan diedit dengan no fill dan no line agar terlihat transparan. Nah, selanjutnya kita akan membuat error bars, namun sebelumnya data tersebut di no line terlebih dahulu. Setelah error bars terbuat, kita akan klik option, lalu specify value, dan diisi dengan data STDEV. Namun sebelumnya, data tersebut harus dino-line-kan terlebih dahulu.
Setelah grafik tersebut jadi, lalu jangan lupa diberi axis title untuk memberi keterangan apakah grafik Y itu apa atau grafik X itu apa. Nah, grafik Y itu kan IKG rataan dan grafik X-nya merupakan TKG. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan pada tabel IKG betina, yaitu kita membuat tabel scatter, tabel line dengan marks, lalu kita masukkan data IKG rataan dan TKG. Setelah itu kita novel no line, dihilangkan dahulu garisnya pada data, dan kita buat error barnya. Setelah itu kita pilih option specify value dan masukkan data stdf di kedua specify value. Setelah tabel tersebut jadi, jangan lupa kita tambahkan axis title untuk membuat judul pada grafik X dan grafik Y. Maksudnya garis X dan garis Y. Nah, setelah kedua tabel jadi, kita berinterpretasi, yaitu berdasarkan grafik di samping, karena kita menaruhnya di samping grafik, semakin besar TKG ikan, maka semakin besar pula IKG yang dimiliki ikan tersebut. Kita beri warna agar melihatkan kalau misalnya itu interpretasi. Selanjutnya, kita akan memberi interpretasi pada grafik IKG tabel yang betina. Semakin besar pula IKG ikan. Kita beri warna juga agar memperlihatkan bahwa tersebut adalah interpretasi. Selesai. Selanjutnya, kita akan mengerjakan sheet yang fekunditas. Nah, pertama kita akan membuat tabel kibar, X-bar, dan fekunditas. Kita pertama akan mencari kibarnya terlebih dahulu. Nah, mencari kibar ini menggunakan rumus sama dengan average bobot gonad contoh 1, 2, 3, 4, lalu di enter dan ditarik sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat X-bar, akan mengisi tabel X-bar, yaitu average telur contoh 1, 2, 3, 4 atau TKG 1, 2, 3, 4, lalu di enter dan ditarik sampai ke bawah. Kita akan mencari tabel fekunditas, yaitu bobot gonad dikalikan dengan 10, lalu
dikali lagi dengan X bar, selanjutnya dibagi dengan Q bar, lalu di enter, lalu ditarik sampai ke bawah. Nah, setelah tabel tersebut jadi, selanjutnya kita akan membuat grafik dengan menggunakan grafik scatter. Selanjutnya kita pilih select data, lalu masukkan data X merupakan data panjang total ikan, dan data Y merupakan data fekunditas. Selanjutnya edit grafik tersebut dengan no fill dan no line agar terlihat transparan. Lalu hilangkan line dari data tersebut. Maksudnya line dari grafik data tersebut. Selanjutnya kita masukkan thread line. Lalu option, pilih yang power. Selanjutnya ada 2 display di bawah, diklik dua-duanya dicentang. Nah, jika sudah keluar, Y diganti dengan F, dan N-nya merupakan 47 yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya kita akan membuat grafik yang berisi bobot gonad. Kalau tadi select datanya kita masukkan adalah panjang total, selanjutnya select data yang akan dimasukkan adalah bukan bobot gonad tapi bobot ikan. Maksudnya bobot gonad ikan. Selanjutnya, setelah data bobot gonad ikan dimasukkan, data yang dimasukkan selanjutnya adalah data fekunditas. Setelah kedua data masuk, selanjutnya kita edit menjadi no fill no line dan hilangkan garis pada grafik data tersebut. Selanjutnya kita pilih trend line, lalu option, power, dan display yang di bawah di kedua itu dicentang. Selanjutnya Y diganti dengan F dan N diisi dengan 47 atau jumlah. Nah, kita sudah mendapatkan grafik fekunditas, hubungan panjang dengan fekunditas, dan hubungan bobot dengan fekunditas. Selanjutnya akan diberi interpretasi, yaitu berdasarkan grafik di samping, hubungan panjang total atau hubungan panjang dengan
fekunditas ikan semakin maaf ada helikopter lewat teman-teman, semakin panjang maka semakin besar nilai fekunditas yang dimiliki oleh ikan. Kita beri warna. Selanjutnya kita akan membuat interpretasi pada grafik yang kedua, yaitu grafik hubungan bobot gonad dengan fekunditas. Setelah itu kita beri warna dan selesai sheet fekunditas. Nah, selanjutnya kita akan mengisi sheet yang berisi diameter telur. Yang pertama kita akan mengisi tabel konversi diameter telur pada TKG 1, di mana pada tabel tersebut rumusnya adalah sama dengan pertama kita akan mengisinya dengan sama dengan diameter telur 1 dikali dengan 10 dan dibagi dengan 1000. Selanjutnya kita akan menariknya ke bawah, ke bawah terus ke bawah dan stop. Kita akan naik lagi dan kita lakukan dengan cara yang sama pada kedua, sama dengan diameter telur 2 dikali dengan 10 dan dibagi dengan 1000. Kita akan tarik lagi ke bawah terus ke bawah terus dan stop. Lalu kita akan naik lagi dan kita akan lakukan sekali lagi pada diameter telur ketiga, sama dengan dan dikalikan 10 dengan dan dibagi 1000. Tarik lagi deh ke bawah, tarik lagi terus ke bawah terus ke bawah dan stop di situ. Nah, setelah semuanya terisi, selanjutnya kita akan mencari N. Nah, rumus N sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu count diisi dengan semua diameter ikannya, maksudnya diameter telurnya, dan ketemu. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimumnya, namun yang digunakan adalah konversi diameternya. Di enter, lalu ketemu. Kita akan mencari nilai minimumnya. Yang digunakan sama dengan maksimum, maksudnya adalah konversi diameter. Lalu kita akan mencari nilai wilayah, di mana maksimum dikurangi minimum, dan mencari jumlah kelas. Rumusnya adalah 1 ditambah kurung 3,32 dikali dengan log N. Setelah ketemu 14, kita bulatkan jadi 15 atau bulatkan ke atas. Selanjutnya kita akan mencari lebar kelas di mana wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Kita dapatkan 0,06 dan dibulatkan ke bawah yaitu 0,06. Jarak kelas merupakan lebar kelasnya ditambah dengan 1. Ditambah dengan NST. Nah, NST-nya di sini adalah 0,01. Selanjutnya kita akan mencari nilai SKB,
yaitu nilai minus, dan SKA merupakan nilai SKB ditambahkan dengan lebar kelas. Selanjutnya kita akan mencari SKB. Jangan lupa di string sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu nilai SKB pertama ditambahkan dengan jarak kelas. Jangan lupa di string dan ditarik ke bawah. Lalu kita akan mencari SK, di mana nilai SKB dan strip SKA lalu ditarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari FI, di mana nilai FI adalah jadi di blok semua terlebih dahulu sama dengan frekuensi, lalu masukkan diameter telur yang sudah terkonversi sampai ke bawah, lalu di titik koma dengan SKA. Jangan lupa di Ctrl Shift Enter. Nah, setelah ketemu semuanya, selanjutnya kita akan membuat grafik dengan cara insert, lalu select data dan isi data dengan FI. Selanjutnya klik edit dan isi data dengan SK. Selanjutnya kita edit dulu grafiknya dengan no fill dan no line agar terlihat transparan. Lalu kita isi axis title untuk memberi keterangan. Lalu bisa dilihat awalnya trendline tidak bisa, dan ternyata kolomnya adalah salah. Yang harus diganti adalah format dari grafiknya. Jadi yang digunakan bukanlah grafik stack line yang seperti saya gunakan di sini, namun grafik yang berbeda. Nah, selanjutnya setelah itu kita isi trendline-nya. Kita masukkan trendline, lalu kita option, lalu ganti dengan moving average. Nah, selesai. Sudah jadi semuanya. Jadi beginilah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi interpretasi. Nah, interpretasinya diisi di bawahnya. Berdasarkan gambar di atas, terdapat satu puncak yang menunjukkan satu puncak ini menunjukkan bahwa
ikan tersebut melakukan pola pemijahannya adalah total spawner. Selanjutnya, interpretasi ini kita beri warna agar menunjukkan bahwa ini adalah interpretasi. Nah, selesai sudah semuanya. Data yang ada di reproduksi ikan ini sudah semuanya diolah. Terima kasih.